Sagazen, welcome back to Sagatalk. Nah, kembali lagi nih dengan kami di Podcast Takuler dengan aku, Ripka Zevanya. Dan aku Kalista Nesha Viola. Nah, di sini kami ketemu ya bakal berbincang-bincang nih dengan salah satu sastrawan ya. Iya, sastrawan di Indonesia udah terkenal banget nih teman-teman. Nah, aku juga penasaran nih, Ca. Langsung aja nggak sih, Ca, kita kenalan? Boleh memperkenalkan diri, Bapak? Halo, saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Keren banget teman-teman. Rasanya tuh kayak spesial banget gitu ya, Ca. Deg-degan gitu ketemu sama sastrawan sekaligus Duta Baca Indonesia, teman-teman. Iya, tentunya karyanya pasti luar Banyak, biasa kan, iya, banyak kan. banyak. Perjalanannya tuh loh, Ca. Iya. Langsung aja nggak sih, Ca, kita tanya-tanya. Iya. Mungkin izin ya Pak dari kami Ya. untuk bertanya-tanya sedikit Saya nih izin, Pak. Pak. Oke, boleh. Izin ya Bapak. Untuk pertanyaan pertama ini, mungkin ya pertanyaan pertama itu yang menginspirasi Bapak dalam pertama kali menulis itu kira-kira gimana ya Pak? Boleh diceritakan? Ya, kalau kamu suka membaca, misalnya satu hari satu buku, terus menerus, sama dengan kalau kita tiap hari makan donat, maka kalau nggak diabetes, apa tuh satu lagi, obesitas bisa nggak? Iya, bisa. Bisa. Nah, kalau kamu baca buku, obesitasnya beda tuh, kepala seperti meledak. Oh, iya. Nah, jadi secara alamiah, kenapa dalam Quran itu ada surat pertama Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pasti baca, dalam bahasa Arabnya kan Iqra kolam, baca tulis. Jadi kalau kamu ingin jadi penulis, nggak usah punya cita-cita, baca aja. Suatu saat kepalamu akan meledak dalam bentuk gagasan-gagasan. Jadi secara alamiah begitu. Wah, Dan itu dimulai kelas 6 SD. Wah, 6 keren SD, Iya. banget. Wah, Bapaknya ini sangat menginspirasi ya. keren banget Jadi bapaknya. waktu itu kelas 4 SD kan saya diamputasi tangan, kecelakaan. Iya. Kelas 5 mulai baca, kelas 6 naskah pertama saya sandiwara radio. Jadi saya bikin sandiwara radio dengan transistor 2 ban di kamar tidur, kunci, bikin naskahnya tuh. Nah, itulah naskah pertama, cuman nggak terselamatkan sampai sekarang. Saya nggak tahu ada di mana naskahnya. Itu tahun 75. Udah lama Bapakmu banget. juga belum lahir kali. Oh iya, belum. Bapak saya juga sebetulnya belum lahir. Iya. Masih kelas 6 SD, 5 SD ya Pak? Berarti Iya. masih SD. Iya, masih kecil tapi udah bisa bikin naskah-naskah kayak Itu gitu. sandiwara radio tuh, tinggal di kampung, nggak ada yang ngajarin, ya nulis aja. Kalau nggak salah nulisnya juga pakai tulisan tangan. Tuh kalau ketemu bisa mahal tuh dijual tuh. Ya. Iya sih Pak, bener banget. Apalagi karya kan luar biasa gitu ya. Kayaknya aku dulu waktu SD itu masih main-main puzzle deh, Masak-masakan Pak. gitu Iya, ya. masak-masakan Puzzle Pak. ya. Iya. Belum ada kepikiran buat karyanya mau apa gitu. Masak-masakan. Iya. Nulis aja kalau saya masih belum bener itu Pak. Kamu lahir natif digital ya, digital natif, udah ada digital Oh, kan? sudah ada. Tahun berapa? Tahun 2000-an ya? Iya, 2008, 2008. Iya, 2009. Nah, keren banget ya nih, Keren Ca. banget. Ya Sagazen nih. Jangan lupa Sagazen bukan cuman main-main aja ya, tapi Iya. juga harus menulis nih gimana Betul nih dari banget. karyanya. Main boleh sambil baca. Oh. Tapi Ah, anak betul sekarang, teman-teman. anak sekarang bacanya digital aja, e-book nggak apa-apa. Ya, kita harus meningkatkan budaya Wattpad ya? literasi gitu ya. Wattpad ya? Iya, Iya, Wattpad biasa. Saya izin nanya nih Pak sebelumnya mengenai nama Golagong sendiri Golagong. Bapak. Iya, itu dari mana dan kenapa bisa dapat Golagong gitu? Ya. Tahun 88, 89 pulang dari Jepang tuh. Jadi waktu itu saya ikut pertandingan Paralimpik untuk olahraga untuk orang-orang yang tidak sempurna ya. Saya waktu itu dapat medali emas badminton. Wah, Pengen jadi pelatih badminton untuk orang-orang yang sama disabilitas ini. Tapi waktu itu pemerintah belum begitu ngurus, bahkan atlet sempurna pun kan nggak keurus ya. Nah, karena saya hobi baca, maka solusinya saya jadi penulis. Saya mengelamar ke kelompok Kompas Gramedia. Waktu itu ada majalah Hai. Sekarang masih ada Hai Online ya. Nah, novel cerbung saya risetnya 6 tahun. Riset 6 tahun, saya kasih judul Balada Siroy, diterima. Nama asli saya Heri Hendra Yana Haris. Tidak marketable. oh iya. Tidak menjual. Kalista bagus. Nggak ada lagi nama Markona sekarang ya. Iya, udah Kan tidak zaman ada. dulu ada ya Markona, Iya. Tugio.
Tumidin dan Iya, sebagainya. sudah Iya, tidak Mas. ada. Joko. Iya, itu asli nama Indonesia. Kalau Kalista sama siapa namamu tadi? Zevia Pak. Zevia kan nama sinetron. Iya, oh, sudah Kita main ya di sini ya. Nah, pulang saya minta izin sama orang tua, Pak, Mak, alhamdulillah naskah saya diterima. Nah, Bapak kan kepala sekolah guru olahraga. Idiomnya olahraga. Alhamdulillah gol gitu. Gol itu kan target mimpi kita tercapai. Terus saya manggilnya emak ya, Mak. Kata emak, kamu diterima jadi wartawan? Iya, Mak. Novel saya hasil dari riset 6 tahun itu akan dimuat bersambung di satu majalah ternama di kelompok Kompas Gramedia, namanya majalah Hai. Kata emak, kalau kamu berkarya harus seperti bunyi alat musik gong. Kalau gong dipukul itu kan menggema, gong. Iya, gong. Iya, Gitu. bunyi. Iya, Bunyi bunyi. ya, lama gitu. Kalau kamu sukses, semua dari Tuhan, dari Allah. Kasih itu. Jadi malam-malam saya sholat istiqoroh, pagi-pagi, Mak, Pak, nama penanya Gol Agong, nulisnya Gol Agong. Apa itu? Gol itu masuk atau sukses. A itu Allah, gong itu terkenal atau menggema. Jadi filosofinya Gol Agong itu semua kesuksesan berasal dari Allah. Oh, Gitu. ngena banget maknanya. Iya, Zevia. ngena banget. Filosofinya Iya. tuh ya Dalam, dalam iya, banget gitu dalam. ya. Orang-orang nyangkanya Gol Agong itu kalau belum ketemu orang Thailand. Orang Jawa. Iya benar sekali, denger tuh itu ya kayak orang nama-nama orang luar gitu ya Pak. Iya. Pernah tuh kalau jadi narasumber gitu. Saya duduk gitu. Panitanya ngobrol. Pak mau ketemu siapa? Enggak, saya katanya ada acara ya pengen lihat. Udah. Banyak kan bayanginnya Gol Agong tuh badannya kayak raksasa gitu. Gede gitu ya. Begitu ada acara panitianya nyari Gol Agong. Saya maju. Apa Gol Agong? Ada lagi yang telepon. Halo, siapa nih? Ini Gol Agong. Ya, saya mau bertemu dengan direkturnya. Loh, gimana? Dikiranya Gol Agong itu perusahaan. Oh. Jadi ada banyak maknanya juga ya di Iya. orang-orang. Mau ketemu direkturnya. Perasaan nggak ada direktur Gol Agong itu. Gitu. Jadi lucu lah nama Gol Agong itu. Keren banget sih Zev namanya. Iya, kayak ada maknanya gitu kan. Dalam Kayaknya namaku nggak sedalam itu deh maknanya. Ada pasti. ada Iya, ada ada dari pasti. orang tua tuh pasti ada. Iya. Tapi namamu tuh sulit diingat. Saya udah lupa lagi. Kalau Kalista tuh hafal Kalista. Iya Pak. Nggak, berarti pasaran nama dia. Iya, pasaran. Nama kamu gak pasar, siapa nama Gazebo apa tadi? Apa sih namanya? Sibuk. Gazebo, siapa sih namanya lupa lagi? Sebenarnya nama saya tuh Ripka Zevanya Surya Putri Pak. Oh wah, Nah, namun karena di sekolah banyak yang panggil Zevia Pak, Ah, jadi jadinya? di sekolah panggilnya Zevia. Jadi Zevia? dari nama tengah singkatan dari Zevanya. jadi dipanggil Jevia. Iya, Zevia. Pak. Jevia, Jet, Iya. Kalista. Kalista, oke. Apalagi? Nah, Bapak kayak semangat banget nih Pak. Banget. Kita juga semangat ini Pak. Nah mungkin nih Pak. Lapar bukan semangat. Oh iya. Di sini ya Pak, lanjut dalam pertanyaan. Nah dari semua buku Bapak yang sudah Bapak tulis nih Pak, kira-kira menurut Bapak yang paling berkesan dan paling terinspirasi itu yang mana? Ya, ada satu buku itu peralihan industri agraris ke industri. Judulnya tuh Tembang Kampung Halaman. Jadi inspirasinya tuh saya lagi di Banten kan, di Banten Utara ada irigasi kanal gitu. Saya duduk musim hujan, terus anak-anak kecil tuh lompat-lompat mandi. Saya bawa bekal nasi. Jadi saya kalau lagi nggak ada kerjaan waktu muda ya, waktu SMA itu naik sepeda naik sepeda bawa bekal, merhatiin gitu. Terus ada datang tuh mobil sedan lah dari Jakarta plat B, duduklah dekat saya, ngobrol. Dia mau beli sawah di daerah itu. Buat apa Pak sawah? Mau bikin pabrik. Kenapa? Karena ada sungai, buang limbahnya gampang. Oh gitu ya. Ya udah tak dengerin. Saya bayangin anak-anak kecil itu nanti akan kehilangan irigasi, kehilangan sawahnya. Nah, itu sih pemerintah kurang regulasinya kurang baik sehingga sawah-sawah di daerah saya, Serang itu kan sawah, saya tinggal di kota Serang, secara brutal itu beralih fungsi jadi pabrik. Makanya Tembang Kampung Halaman. Tembang tuh nyanyian ya, Iya. nyanyian sedih. Itu yang paling berkesan.
Tembang kampung halaman. Kembang Tembang. kampung. Oh, tebang. Tembang. Aduh, typo nih. Tembang. Iya, tebang kan kayak Lagu. itu Bukan dia tembalang ya. Oh, tembalang undip ya, Pak? Wah, Tembalang kampung halaman. Bisa juga ya. Iya. Iya. Wah, keren banget. Iya, karyanya tuh keren-keren ya. Keren Kayaknya banget. lagi nih, tanya nih. Lagi deh Pak, saya izin tanya lagi ya Bapak tentang karya-karya Bapak nih. Kira-kira Bapak itu kan pernah menulis sebuah karya novel Bapak tentang balada si Roy. Iya. Ya, Balada itu. si Roy. Ya, nah dari mana sih Bapak memunculkan ide itu gitu? Dari mana dan tokoh yang dapat menginspirasi Bapak dalam pembuatan novel tersebut? Nanti kamu pulang tanyain ke bapak ibumu. Pak, kata Golagong nulis balada si Roy itu cerita tentang bapak sama ibu. Jadi balada si Roy itu nyeritain cowok cewek tahun 80-an 90-an yang kalau mengutarakan cinta tidak lewat WA. Oh. Kamu pernah kan terima gombalan dari cowok lewat WA? Cak, gimana, Cak? Kamu Saya untung masih setengah, Pak. Nah. Tapi kalau Cak sepertinya udah full, Pak. pernah kan? Iya, Ya, iya pernah nah, Bapak. ibu bapamu itu nggak lewat WA, datang menghadapi kakekmu yang nyelin kumis gitu ya. Mau ketemu siapa kamu? Balada si Roy itu tentang itu dan tentang remaja-remaja di Indonesia yang pernah merasa kehilangan satu kali dalam hidupnya. Pernah nggak kamu kehilangan dalam hidupmu satu kali? Kehilangan apa? Dompet, handphone, sahabat. Kehilangan memori, Pak. Aduh. Kenangan. Kenangan sama siapa nih, Zef? itu berarti apa, insecure ya, apa galau ya, baper apa, galau ya, Galau. Oh iya, Galau galau, bisa. galau. Overthinking, galau, Pak. namanya. overthinking ya. betul, Ah, Pak. kamu pernah kehilangan dalam hidupmu satu kali sampai usia berapa, 16 atau 17? Saya OTW mau 17, Bapak. Oh, 16, Pak. 16. Apa, pernah nggak seumur hampir 17 itu pernah merasa kehilangan Mungkin kehilangan kesempatan dalam meraih sesuatu, Bapak. sesuatu, masih muda kehilangan kesempatan? Mungkin kayak juaraan atau sebuah prestasi Oh. yang seharusnya. Apa lomba apa Kita yang bisa, kamu gitu. ikuti? Kebetulan kemarin saya ikut FLS 2N di bidang cerpen. Oh, cerpen. Iya. Oke. Kamu Kalau saya di VLS 2N itu ini, Pak. Puisi. Puisi. Dan baca puisi kamu? iya, baca puisi, Pak. Tapi belum Iya, waktunya Iya. lolos. Nggak lolos ya. Nah itu ada yang kehilangan anjing, ada yang kehilangan kucing, ada yang kehilangan orang tua, bapak, ibu. Nah, balada si Roy salah satunya tadi kehilangan sesuatu. Dia kehilangan anjing. Oh iya. Oh, nanti nonton di Prime Video Siap, balada Pak. si Roy filmnya. Iya, Pak. Saya juga Siap, pernah siap. lihat kok, Pak. Pernah Kayak lihat, iya, ya? depan-depannya tuh pernah lihat, Pak. Iya. Yang main Abijar, Sampai. Abijar Al-Ghifari. Main terkenal semua ya, Zef, yang main. Iya, iya, Gila, Pak. keren. Saya kayaknya bisa masuk nih ya. Loh, Jadi- kan udah jadi- selesai filmnya. Oh iya, jadi pohon ya kalau masuk ya. Iya. Iya. Oke. Ya, Pak. Mungkin nih, Pak, dari tadi dari cerita Bapak nih ya, Pak, tentang balada si Roy. Nah, kira-kira dari arti tokoh Roy sendiri ya, Pak, secara pribadi tuh bagaimana ya, Pak? Ya, Roy itu cerminan bapak ibu kamu zaman itu yang suka naik gunung, suka berantemnya duel bukan keroyokan. Terus suka naik motor, geng-gengan. Terus apalagi ya? Ya rebutan cewek. Kalau rebutan cewek ya duel kayak gitu. Zaman kamu ada nggak sih rebutan cewek sampai berantem? Zaman ada ya? Ada. Ada ya, Pak? Padahal dia main anak-anak sekarang kan main Mobile Legend terus. Iya, mobil main game. Tapi terus. masih kalau rebutan cewek berantem masih ya. Beberapa sih. Ya Pak. beberapa Berapa? sih, Pak. Mungkin sindir-sindiran mainnya kalau zaman sekarang itu. Gen Z kan Oh. gitu ya, Zef. Iya. Di lewat SMA ketika. ada nggak sih di kelompokmu misalnya di SMA 3 nih cowok ribut berantem di belakang gitu? Belum Gara-gara- ada. SMA belum ada 3 ya? belum ada. Belum ada. Nggak Pak. sampai ke sana Dan- ya. Iya, belum. Sebaiknya tidak ada ya. Iya, Tuh. Iya, jangan iya. sampai. Oke. Jadi tentang itu si Roy itu anak-anak remaja tahun itu yang hobi naik gunung dan dia cinta lingkungan serta mencintai ibunya. Dia anak yatim. Oh. Anak yatim yang nggak mau begini, dia pengennya di atas. Di situ ada tentang apa anak asuh. Jadi Roy itu mandiri waktu SMA karena tahun 80-90-an. Kalau sekarang kan konten kreator ya. Nah zaman dulu dia penulis. Jadi waktu masih SMA
tapi suka nulis cerpen, puisi, sehingga dia bisa membantu ibunya karena ibunya single parent, ibunya penjahit gitu. Di dalam karakter ini sangat berkesan sekali ya Zef. Dia punya peran banyak banget ternyata. Rasanya kayak pengen nangis gitu ya kalau Ngedip bayangin banget gitu. Ya walaupun dia ternyata seorang anak yatim, tapi dia bisa membantu ibunya. Anjingnya warisan bapaknya dibunuh sama namanya Dullah, pesaingnya. Jadi mereka tuh mencintai satu perempuan yang sama, namanya Ani. Roy, Ani, Dullah. Wah, Ani ini dijadikan persaingan ya Iya. ternyata. Apa triangle, love triangle ya. Jadi, Cinta segitiga ternyata. Oh, cinta segitiga. 15 detik lagi, 15 menit lagi tuh. Oh, oke. Iya. Sip. Oke, lanjut Zef. Ya. Kira-kira dalam kehidupan berkarirnya Bapak ini, ada nggak sih Pak salah satu sosok ataupun orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan berkarir Bapak? Ya, ada. Kalau penulis dalam negeri namanya Iwan Simatupang. Ini novel-novel filsafat ya. Kalau luar negeri namanya Paul L. Wellman. Dia menulis tentang perbudakan. Judulnya Petualangan Jim Bowie. Bagus banget tentang Amerika tahun-tahun awal ketika Eropa menginvasi benua itu. Tuh keren tuh, dua buku itu Iwan Simatupang dan Paul Wellman. So. Untuk dari keluarga sendiri nih Pak, ada kira-kira penyemangat dalam berkarir gitu? Ya tentu bapak sama emak sama adik kakak itu tidak pernah mengingatkan saya bahwa saya tangannya satu. Misalnya waktu kecil SMP, Pak aku pengen naik motor, naik Vespa, kan bapak punya Vespa, nggak bisa kan? Saya sampai naik motor itu duduk di depan, koplingnya oleh temen di belakang, gitu. Jadi menaik trail gitu ya. Terus kata bapak nanti akan ada motor Jepang. Jadi belilah motor Jepang tuh. Guru-guru waktu itu diberi kemudahan kredit ya. Bapak ngambil satu motor bebek C70. Nah pakai itu. Kakak adik saya nggak pernah hati-hati kamu tangan satu, enggak. Nah jadi mereka support banget gitu. Jadi kalau misalnya nanti di keluarga punya anggota keluarga yang memiliki kekurangan, disupport aja, nggak usah kamu nih mana bisa, misalnya buta mana bisa, nggak usah, didorong aja gitu. Jadi kayak saya ini harus bersyukur karena Allah menunjukkan kekurangan saya. Jadi saya udah nggak perlu ngejelasin lagi, jalan orang udah tahu saya tangannya satu. Bener banget. Ya, yang repot itu yang punya kekurangan nggak bisa ditunjukin. Tuh. Itu sih. Ya, keluarganya sangat support sekali ya Zef. Luar biasa, menginspirasi Sangat banget. menginspirasi kita. Ya mungkin nih Pak, dari Bapak, menurut Bapak sendiri apa sih Pak makna kemandirian dan pantang menyerah bagi Bapak? Iya. Kalau saya baca buku kedokteran atau agama lah, Allah tuh semua diberi modal aset tubuh yang sama, sehat. Hanya karena kelalaian, misalnya ketika hamil minum obat, atau ketika janin belum kuat terlalu bekerja keras sehingga si janin jadi rusak dan sebagainya. Tapi Allah tuh memberikan aset tubuh sama. Itu kalau kita lihat baca Quran tidak ada tuh, wahai hambaku yang bertampang tampan atau ganteng, wahai hambaku yang tidak tampan, nggak ada. Semuanya cuma wahai hambaku yang beriman dan bertakwa, nggak ada kan? Wahai hambaku yang tangannya satu, tangan, nggak ada. Nah jadi sebetulnya Allah itu memperlakukan kita sama, hanya kita tidak menjaga aset itu. Nah saya termasuk yang dulu lalai tidak menjaga aset. Tapi ada lagi tuh ayat lain bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan beban yang melebihi kemampuan hambanya. Dan ayat pertama Al-Alaq itu yang surat Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah menyuruh saya membaca? Di situ pantang menyerahnya. Oh kalau membaca, jadi kalau kamu baca satu buku itu pintu ngebuka tuh, ngebukanya pelan tuh. Nanti baca lagi agak gede,
Nah, begitu baca banyak, berarti ilmu pengetahuan mulai banyak masuk kepala, pintu kebuka tuh. Lebar. Jadi saya kurang setuju buku itu jendela dunia, karena ibarat idiom jendela itu kita harus melompat, maling kan melompat jendela itu. Jadi diubah sekarang, buku adalah pintu dunia. Ya kan? Iya. Kalau jendela dunia kan kita melewatinya harus melompat, dan itu maling. Oh iya, Benar. Ya joke aja lah, joke ya. Jadi lu suka pajaknya. Menginspirasi juga. Sangat menginspirasi tentu. buku adalah pintu dunia. Dibalik Sekarang baru ya. sekarang baru. Buku adalah pintu dunia. Kamu dorong pelan-pelan, dan ketika terbuka lebar, kamu bisa melewati tanpa diteriaki maling. Oh iya, benar juga. Benar. Oke, last pertanyaan. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir untuk Ya. Bapak nih. Jika bisa memberi satu kalimat motivasi untuk anak muda di Indonesia sekarang Ya. ini, apa yang akan Bapak katakan kepada anak muda sekarang? Ya, masa depan kamu itu tergantung dari teman-temanmu. Oh, Kalau temanmu itu toksik, segera tinggalkan. ini pesan untuk anak muda sekarang Iya. ya, teman-teman. Iya nih anak muda nih. Jangan salah pergaulan, teman-teman. Iya, karena teman-teman toksik itu memang berharap kamu gagal. Oh, Ya sih, bener-bener banget nih Saga Zen. Jadi kalau berteman tuh juga harus tahu ya untuk kondisinya juga, teman-temannya juga kayak gimana. Kalau toksik sebenarnya dijauhin, ya bukan Jauhin jauhin saja. tapi ya menghindari. menghindari. Ya, menghindar. Menghindar aja. Gitu. Udah, nggak penting berteman dengan toksik. Ya bener banget Pak. Saya juga dulu sempet pernah kayak gitu. Cuman ya karena udah dewasa jadi kayak lupain aja kata-kata yang negatif. Yang penting kamu tahu positif. Oke, jalanin. Jadi waktu SMA itu kalian di masa pancaroba. Misalnya ya, ketika teman-teman saya melihat saya tangan satu, ada yang sungkan berteman sama saya, merasa tidak akan mendapatkan sesuatu. Mereka lebih suka berteman dengan orang kaya, ya kan? Atau orang ganteng, atau orang cantik, yang sebetulnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di masa SMA saja mereka mendapatkan apa? Misalnya mereka jadi terkenal di SMA ya, mereka jadi geng yang ditakuti dan sebagainya. Nah, ketika lulus SMA, disitulah kalian mulai menentukan berlari dengan cepat. Gitu. Jadi banyak orang yang ketika masa SMA-nya dianggap nobody, tapi ketika lulus SMA dia berlari cepat menjadi somebody. Itu kecuali dia anak orang kaya, mungkin ya lahir anak seperti Prabowo misalnya, mungkin nggak sekolah juga udah sudah beda. bisa ya bisa buka perusahaan. Nah, kita ini kan berada di level menengah nih, menengah. Jadi kaya tidak, miskin tidak, tapi bisa jadi miskin kalau kita tidak melangkah dengan benar, jadi rusak. Tapi kalau kita melangkah dengan benar, kita bisa naik tuh, karena dalam Quran itu kan semakin tinggi ilmu maka akan aku tinggikan derajatmu, itu dalam Quran. Itu buat apa tadi? Saga Jen. Saga Jen. Kalau kata Fajar Setbon, sekian ceramah sore hari. Keren banget Jani. Oke Bapak, terima kasih Ya. sangat Terima kasih, Bapak. Bapak. Ya sangat menginspirasi ya Saga Zen. Bener banget. Nah ini udah di penghujung Acara. ya perbincangan Iya, ya, perbincangan. perbincangan banget nih ya, Ca. Oke deh Pak. Pak ini kan jadi di podcast Sakoler itu ada jargon Pak. Jargon. Iya. Contohnya apa jargonnya? Nah mungkin bareng-bareng Iya, nanti boleh. kita bisa bareng-bareng ya Ca. Saga Jen gitu ya. Ya jadi nanti kalau kami bilang Semaga Media Center, Semaga Media Media Center, saya nanti jawabnya kami bareng-bareng bilang Beyond Spektakuler. Beyond. Ya, Beyond. Beyond. Bukan above ya. Beyond spektakuler, Ya, gitu. Beyond Oke. Spektakuler. Gestur. Ya, Gimmick ya. ya ada gesturnya Ini. gitu. Beyond Spektakuler. Spektakuler. Ya. Padahal SMA 3 kan, kalau nggak 3. Ya, nanti juga ada SMA 3. Kalau SMA 3 tuh spektakuler. Oh. Oke, sekarang gimana? Yuk, siap. Oke, dua nggak sih Ca yang Semaga Media Center sama Semaga? Spektakuler. Oke. Oke. Zen, Deg-degan ya. Yang duluan siapa? Boleh nih ya Ca, 1, 2, 3. 3. Semaga Semaga Media Media Center Center. Beyond Beyond Spektakuler.
spektakuler. Nah ini yang pertama Pak. Yang keduanya nanti kalau Kita bilang kami bilang semaga, itu juga spektakuler. Tiga. 1, 2, 3. Semaga Spektakuler. Yeay. Oke Bapak, terima kasih atas materinya dan perbincangannya sangat menginspirasi bagi Sagazen. Dan terima kasih karena telah membagikan cerita-cerita Bapak yang sangat menginspirasi juga bagi kami semua.